Industri kreatif dipandang menjadi sangat penting untuk mendukung kesejahteraan dalam perekonomian. Salah satu industri kreatif yang berkembang di Ketapang, Kalimantan Barat ini adalah Rumah Kreatif R3, tepatnya beralamat di Desa Payakumang, Kecamatan Delta Pawan, dan didirikan oleh sosok pria yang memiliki semangat baja dan lebih dikenal dengan panggilan Bang Rudi. Rumah Kreatif R3 ini adalah sebuah inovasi kreatif yang menggabungkan antara unsur desain grafis, multimedia, dan kerajinan souvenir. Sebelum usaha ini bernama Rumah Kreatif R3, pernah bernama Langit Kediuk Printing dan Kantor Atap Langit. Sedangkan tahun 2012 hingga sekarang menjadi Rumah Kreatif R3. R3 itu panjangannya adalah sebenarnya lengkapnya itu Rumah Kreatif R3. Jadi di sini mencakup R3 itu adalah kerajinan, kegiatan dan aktivitas di bidang R pertama itu komputer, R keduanya itu kerajinan, dan R3 itu kuliner. Jadi ada 3 item yang ada di Rumah Kreatif. Provokator tuh mungkin waktu 3 tahun yang lalu kali ya, waktu masih semangatnya ngelihat anak-anak remaja yang kita kumpulkan, baik yang putus sekolah, baik mereka yang udah masih nganggur, mereka kita berikan edukasi, kita kumpulkan untuk kita ajarkan lah belajar desain grafis. Daripada dia bilang kerja di sini letih, gajinya sekian, kami bawa bolak-balik. Akhirnya saya bilang inilah provokasi saya. Tapi kalau sekarang mungkin sifatnya menginspirasi atau mengedukasi. Dari Kantor Atap Langit, waktu saya masih di situ dan juga sekarang pun bisa mengilhami beberapa teman-teman yang lain yang tadinya mungkin 100% tamat sekolah untuk kerja, sekarang ya minimal adalah 40% yang mereka udah mulai bisnis online. Apalagi dengan musim COVID-19 ini, peningkatan jumlah penjualan online yang ada di Ketapang itu luar biasa. Ya, Ketapang ini bisa dibilang lebih banyak kota pantai. Ada pantai Pecal, ada pantai Sungai Jawi, pantai Morkes, pantai Bintang Musir, pantai Tanjung Belandang, kemudian pantai Mati dan lain-lain. Tempat ini menjadi target kedatangan para wisatawan dan juga menjadi ladang income bagi pengusaha lokal. Ini karena selama ini memang kerajinan yang ada pernah dibuat dari bahan khas Ketapang itu, yaitu terutama kerang ala-ala. Ala-ala ini kebanyakan kalau saya pernah sebut ke kawan-kawan di luar daerah, ala-ala itu minuman. Saya coba mencerminkan dengan kemampuan saya di bidang desain grafis, saya buatlah sebuah kerajinan dengan mengkolaborasikan dengan kertas dan juga stiker, dan juga menggunakan bahan-bahan limbah yang ada seperti kayak kardus dan juga bungkus rokok untuk menjadi alas dan wadahnya. Yang utamanya adalah kita bisa mengenalkan Ketapang ini ke luar dan juga bisa mengangkat kerajinan bahan sumber daya lokal yang ada di Ketapang ini terangkat secara baik di provinsi maupun di nasional. Begitu mereka melihat saya sebagai salah satu pengrajin yang ada di Ketapang ini, mereka akhirnya mulai mengenal, oh Ketapang itu ini loh. Lalu ale-ale yang mereka sebut kerang di sana itu, ini namanya ale-ale bukan kerang. Di Ketapang itu ale-ale. Nah, jadi kita bisa mengangkat dan mengenalkan Ketapang itu secara luas.
sementara ini memang saya lagi membuat tugu ala-ala. Ya kan, target saya adalah beberapa ini lagi buat dalam template desain, yaitu kayak miniatur jembatan Pawan 1, miniatur jembatan Pawan ini. Ada ya, kemudian juga ada permintaan request kayak Masjid Agung Al-Ikhlas dibuatkan miniatur, dan juga rumah adat Dayak. Kalau untuk bahan baku dasar ini sebenarnya alam Ketapang udah memberikan luar biasa. Malah sampai tidak tertampung. Saya pernah waktu itu bawa satu karung penuh, satu karung tuh. Sebenarnya yang agak kesusahan tuh adalah kawan-kawannya itu lem tembak, isi lem tembaknya, kemudian kertas stikernya, kemudian laminating. Mungkin itu yang mungkin stok saya juga sesuai. Makanya di sini saya membuat, kalau mau mesan kami tidak ready stock, karena kenapa? Tidak kuat di bahan baku. Malas gitu lah. Aneh orang yang biola nih. Ini kemarin tuh banyak yang mesan orang yang dari kerang ala-ala tapi buat biola. Di tangan saya mungkin segini, mungkin di adik-adik nanti yang lebih kreatif akan mungkin lebih luar biasa. Kemampuan saya terbatas dengan kemampuan dana yang ada sebatas ini. Mungkin nanti harapan saya untuk bisa menginspirasi aja. Penjualan online itu udah agak mengangkat penjualan ini. Kalau belum COVID ya, di musim COVID kemarin ini pernah waktu satu hari itu sampai 7 pengiriman ke beberapa luar daerah. Dari mulai Jakarta, ada yang ke Jogja juga, malah di Pontianak, Sambas. Yang paling jauh itu sampai ke Sulawesi. Ini udah hampir setahun sih, hampir setahun lebih, kalau tidak salah setahun lebih. Itu juga penjualan juga udah alhamdulillah sih. Cuman kita juga berharap agar orang lokal juga kalau bisa memiliki. Orang yang ada datang ke Ketapang, ya paling enggak ini menjadi simbol, misal simbol di meja kerja dia bahwa kami ini ada di Ketapang. R3 ini sebenarnya udah menginspirasi beberapa hal. Salah satunya dulu kita pernah membentuk sama teman-teman tuh namanya BKM, Bina Kreativitas Mandiri. Nah di situ kita memberikan, kita ndak ada kayak sekolah, tapi ibaratnya kayak bukan akademi, kampus yang bukan akademi. Jadi disinilah mereka yang kita ajak itu tuh anak-anak yang mungkin butuh sekolah, dan juga kemarin juga kerjasama dengan SMK 2, dan juga salah satunya saya juga terima kasih dengan produsernya Kaptang TV, pernah itu membantu saya, Bang Sopi. Itu waktu kita mengadakan kelas wirausaha untuk desain grafis di Ketapang nih, ini diadakan oleh Rumah Kreatif R3. Nah, untuk pemerintah sebenarnya yang kita harapkan itu adalah membuka ruang agar misalnya tamu-tamu dari luar, kalau ada souvenir carilah yang ada di Ketapang, ya kan, yang ada di Ketapang. Mungkin kalau perlu saya pengennya ada, mungkin mudah-mudahan lewat Ketapang TV dibuatlah sembara. Jadi kita pengen sebanyak-banyaknya orang, ayo yang kira mau suka desain grafis kita ajarkan, ya kan. Ya kalau untuk berapa bayarnya, ada yang lewat jalur privat, itu nanti lain hitungannya. Tapi kalau kita yang mengadakan itu, kita workshop, kita buka kelas umum, open, gratis. Januari awal tahun kita diundang oleh Disnaker untuk mengajar 40 orang di Disnaker, di BLK, di ruang komputernya. Di online dan juga di sini, dan di sini mereka datang sendiri. Nah ini kan banyak karakter yang lain. Malahan kalau yang di Ketapang kami layani diantarkan ya lah, diantarkan. Tapi kalau untuk acara-acara souvenir nikah kayak gini, biasanya mereka diskusi sesuaikan dengan budget. Saya ini orang seni, saya enggak jualan barang, tapi saya pengen orang menghargai karya seni. Bahwa sebuah kertas kayak gini menjadilah sebuah ciri khas Ketapang. Kalau ide saya sih the power of sehe. Belilah produk
dalam negeri. Itu satu. Yang kedua, belilah kerajinan tetangga atau kawanmu untuk meningkatkan roda ekonomi lokal. Kalau kita niat membantu kawan kita yang punya usaha, janganlah ditawar, karena harga yang dibuat tuba sebenarnya udah harga dia kerja dan juga mungkin hitungan dia udah masuk akal. Saatnya kalian udah mulai tumbuh, karena kenapa? Kemajuan daerah Ketapang ini udah mulai luar biasa. Nah, Ketapang Pemda juga mungkin akan sedikit banyaknya akan tergerak kalau seandainya kita sedikit yang bergerak. Jangan kita mengharapkan dibantu, tapi kita yang berbuat untuk diri kita sendiri dan juga untuk daerah kita sendiri dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di sini. Jika ada misalnya kayak pameran di Pontianak, pameran yang ada di Jakarta, berilah ruang, perbanyak pengrajinnya yang berangkat, jangan pendampingnya yang banyak. Karena kebetulan orang tua saya juga seniman, maka filosofi yang selama ini pernah beliau sampaikan dan juga menjadi pegangan saya, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi ladang amal lah buat orang, disedekahkan ke orang agar ilmu kita ini bisa bermanfaat buat mereka mendapatkan income. Itu. Semoga kehadiran Rumah Kreatif R3 ini akan mampu memberikan berbagai ilmu maupun pengalaman dalam berbagai hal untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Ketapang, sehingga bisa unggul dan mampu bersaing hingga ke level nasional.